Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Isdari. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi, Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Untuk itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari media pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah bahan, alat, metode, ataupun teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber, yaitu guru, kepada si penerima informasi, yaitu siswa, selama berlangsungnya proses pembelajaran sehingga terciptanya proses pembelajaran yang lebih bermutu. Media pembelajaran ini terdapat fungsi utama dan fungsi khusus. Fungsi utamanya terbagi atas dua, yaitu yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran, di mana kegiatan belajar siswa dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media pembelajaran. Sedangkan media pembelajaran sebagai sumber belajar itu terdapat 5 kategori, yaitu yang pertama manusia, buku perpustakaan, media massa, lingkungan alam, dan media pendidikan. Sedangkan fungsi khusus media pembelajaran terbagi atas 4, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, fungsi kompensasion. Fungsi atensinya yaitu dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks, materi, dan pelajaran. Fungsi afektif yaitu dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Fungsi kognitif yaitu mempelancar tujuan untuk memahami pesan yang terkandung dalam gambar. Sedangkan fungsi kompensasion yaitu dapat mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau secara visual. Media pembelajaran diklasifikasikan atas 8 klasifikasi. Yang pertama yaitu media audio visual gerak, yang kedua media audio visual diam, yang ketiga media audio semi gerak, yang keempat media visual gerak, yang kelima media visual diam, yang keenam media visual semi gerak, yang ketujuh media audio, dan yang terakhir media cetak. Adapun media pembelajaran jika dilihat dari sifatnya terbagi atas 3 golongan. Yang pertama media auditif, kemudian media visual, dan media audio visual. Media auditif ini yaitu media yang hanya mengandung unsur suara, contohnya seperti radio dan rekaman suara. Sedangkan media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat dan tidak mengandung unsur suara, contohnya seperti foto, film slide, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan-bahan dicetak seperti media grafis. Dan yang terakhir yaitu media audiovisual, yaitu jenis-jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Sedangkan media pembelajaran jika dilihat dari kemampuan jangkauannya, yaitu yang pertama media yang memiliki daya lipat yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. Sedangkan media yang mempunyai daya lipat yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, video, dan lain sebagainya. Dalam pemilihan media, Rarjo mengatakan pemilihan media hendaknya memperhatikan beberapa prinsip berikut, yaitu yang pertama, kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media. Yang kedua, familiaritas media yang melibatkan pengetahuan akan sifat dan ciri-ciri media yang akan dipilih. Dan yang ketiga, sejumlah media dapat diperbandingkan karena adanya beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam mengembangkan media pembelajaran, kita perlu memerhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Yang keempat, mengembangkan instrumen pengukuran. Alat pengukuran keberhasilan dikembangkan dan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis,
Yang selanjutnya menulis naskah media, dan yang terakhir mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Media pembelajaran ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan media pembelajaran yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, sifat pasif anak didik dapat diatasi. Yang keempat, menimbulkan kegairahan belajar. Yang kelima, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri sesuai kemampuan dan minat masing-masing. Sedangkan kelemahan dari media pembelajaran yaitu terlalu menekankan bahan-bahan visual sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengolahan bahan-bahan visual. Yang kedua, bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan pelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Yang ketiga, terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada pengembangannya dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.